Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu dalam persekutuan Perak pada hari ini. Perkenankan saya untuk mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu semua. Sungguh Yesus hidup dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan kami dapat bertemu kembali. Meskipun di tempat kami yang berbeda, tapi kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami, memberi kepada kami firman-Mu, kebenaran-Mu, untuk meneguhkan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada hari ini saya diperkenan mendapat kehormatan untuk memberikan firman Tuhan di Perak, dan saya ingin memberi tema yaitu dipenuhi pengharapan dan dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita semua setuju ya kalau orang Kristen itu tidak imun dengan masalah. Kalau orang Kristen imun dengan masalah, saya rasa semua orang pasti ingin menjadi Kristen. Dan ternyata kan tidak semua orang ingin menjadi Kristen, dan orang Kristen pun merasa bahwa meskipun saya menjadi Kristen, kok ya saya tetap diizinkan menghadapi masalah. Tetapi orang Kristen punya satu kekuatan pada saat menghadapi masalah. Orang Kristen bukan orang-orang yang gampang putus pengharapan. Orang Kristen adalah orang-orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Itu adalah satu kebenaran yang harus kita imani terus-menerus, yang harus menjadi spirit atau obor dalam hidup kita. Karena sekali lagi pada saat kita tidak punya keyakinan itu, maka saat kita ditempa masalah, kita pasti juga akan kehilangan harapan. Saya ingin membacakan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu semua, surat Petrus ini ditulis oleh Petrus untuk jemaat di Asia Kecil yang sekarang kita sebut Turki. Ya. Surat Petrus ini diperuntukkan untuk jemaat di sana. Ya. Bagaimana kondisi di sana, saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa jemaat di sana itu dianggap antisosial. Ya, mungkin orang-orangnya tidak begitu senang kumpul-kumpul, ya. Mungkin orang-orangnya lebih senang bersekutu, berdoa. Ya. Jadi bukan orang-orang yang senang berkumpul-kumpul. Jadi istilahnya dianggap antisosial. Jemaat di sana juga jemaat yang kalau sekarang kita bisa memberi label radikal, istilahnya tidak mau toleransi mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan Romawi yang memberikan persembahan-persembahan kepada dewa-dewanya, dan juga tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Ya, sering terjadi konflik. Nah, pemerintah Romawi pada waktu itu memang memberikan kebebasan beragama, tapi karena hal-hal ini tadi, maka akhirnya orang-orang Kristen di daerah Asia Kecil mendapat tekanan, mendapat diskriminasi, perlakuan tidak adil, bahkan mungkin perampasan, sehingga orang-orang Kristen sana menghadapi masa-masa sulit. Ya. Nah, ini yang ingin saya bawa, bahwa zaman sekarang pun orang-orang Kristen pada zaman sekarang sering juga menghadapi hal seperti ini. Konflik sering terjadi, mungkin karena prinsip kita untuk menjalankan firman Tuhan. Bisa juga kita orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga kita juga tidak mau terlalu sering kumpul-kumpul dengan acara-acara yang mungkin bisa kita pakai untuk bersekutu dan berdoa, sehingga tidak disukai. Ya, hal-hal seperti ini terjadi bukan hanya pada waktu itu, terjadi saat ini juga. Dan
seringkali kita mendapatkan tekanan-tekanan karena ada yang disebut tidak disukai, dicibir, kemudian diolok-olok, dan bahkan ada beberapa tindakan-tindakan diskriminasi, ya. Nah, Rasul Petrus waktu itu menulis surat kepada orang-orang di Asia Kecil ini, meyakinkan jemaat di sana yang menghadapi masalah-masalah tersebut bahwa hidup mereka bukan hidup yang tidak berpengharapan. Mengapa? Karena di ayat yang ketiga dituliskan bahwa jemaat diyakinkan mereka sudah lahir kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Jadi Petrus mengatakan walaupun mungkin hidupmu sulit saat ini, tapi hidupmu bukan tidak ada harapan. Ada banyak jalan keluar, ada banyak cara yang Tuhan akan pakai untuk bisa membuat jemaat di sana kuat di dalam Tuhan. Meskipun masalah itu terjadi. Ya, kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa hidup orang-orang Kristen itu punya pengharapan di tengah tekanan. Kebangkitan Kristus, kuasa yang membangkitkan Kristus itu mampu memelihara kita. Kalau kita bicara tentang pemeliharaan, ya, akhir-akhir ini mungkin beberapa bulan terakhir ini itu saya punya anjing, ya, namanya Magnum, ya. Dulu saya punya anjing juga banyak, tapi kenapa entah yang ini itu masuk di hati, ya. Jadi sering bercengkrama, dan anjing ini termasuk kadang-kadang sulit makan. Kalau dia tidak suka makan sedikit, saya sudah bingung cari menu yang lain, karena saya memelihara dia dengan hati. Jadi apalagi kalau dia muntah gitu ya, padahal muntahnya ya tidak banyak gitu, kita sudah bingung lagi. Karena saya memelihara dan saya concern, saya khawatir ada apa dengan Magnum. Mungkin ini bukan suatu pembanding yang pas, ya, tapi pemeliharaan manusia yang dengan hati mengasihi, ya, itu kelihatan. Apalagi pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Kalau saya tadi memberi contoh saya dengan anjing saya, si Magnum ini, terbatas sekali. Pemeliharaan Tuhan tidak terbatas. Pemeliharaan Tuhan itu tidak bisa dikotak-kotakkan. Caranya A sampai Z. Bisa saja di luar Z ada huruf yang lain yang bisa Tuhan ciptakan untuk memelihara kita. Kuasanya yang sudah mampu membangkitkan dia dari kematian itu mempunyai banyak cara untuk bisa memelihara kita di tengah-tengah tekanan dan kehidupan ini. Saya punya satu ayat yang juga akan mendukung surat yang Petrus tuliskan untuk jemaat di Asia Kecil ini, yaitu di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Di situ dituliskan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan di situ ada kata panas terik, ada tahun kering. Ya, tetapi di ayat yang ke-7 dituliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi harapan di dalam Tuhan itu sungguh membuat kita bisa memiliki daya juang di tengah panas terik, di tengah tahun yang kering. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan itu dekat. Kalau ada bisikan-bisikan yang mungkin mengatakan Tuhan itu jauh, maka itu bisikan dari si jahat. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa doamu tidak dijawab karena Tuhan itu jauh, tidak. Tuhan itu selalu menjangkau kita. Bahkan pada saat kita belum meminta itu Tuhan mendekat kepada kita. Bisikan-bisikan yang membuat kita down, yang membuat kita patah pengharapan itu adalah tujuan iblis untuk membuat kita patah semangat, membuat kita hilang harapan. Coba, pernah tidak terganggu oleh suara nyamuk? Ya. Tadi malam juga saya tidak bisa tidur karena nyamuknya tidak gigit, tapi cuman terbang di atas kepala saya dan di telinga saya. Saya sangat terganggu, tidak bisa tidur, walaupun tidak menggigit. Itu bisikan iblis seperti itu, sampai kita gelisah dan resah. Saya ambil bantal saya tutupin telinga saya. Dia tidak menggigit dan dia tidak lagi mengganggu saya.
Mari kita tutup telinga kita dari bisikan-bisikan yang membuat kita patah pengharapan. Mari kita buka hati kita untuk terus menghadap kepada Tuhan. Karena kebangkitannya itu menjadi bukti bahwa Dia mau memelihara kita. Kalau orang-orang di sekeliling kita meninggal, Dia tidak bisa lagi memelihara kita. Seberapa sayang orang tua kita kepada kita pada saat mereka meninggal, Dia tidak bisa lagi memelihara kita. Tuhan Yesus mati, iya, untuk menebus dosa kita, membayar hutang kita, melakukan segala sesuatu untuk kita. Tapi kalau Dia tinggal di dalam kubur, Dia tidak bisa lagi memelihara kita. Tapi Dia bangkit, Dia hidup. Itu menunjukkan Dia ingin berjalan bersama dengan kita. Dan itu yang ingin disampaikan kepada Allah Bapa, kepada kita. Segala usaha dari Tuhan Yesus sampai di kayu salib, sampai kebangkitannya adalah untuk kita. Dalam satu ayat sebagai penutup, yaitu Yeremia 31 ayat 5 dituliskan, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, yang melindunginya dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan. Jangan kita mendiskon harapan kita kepada Tuhan. Karena kalaupun kita belum mendapatkan yang kita minta, kita tetap dapat bertumbuh, kita tetap dapat berakar dalam iman dan kasih karunia-Nya yang besar. Kuasa kebangkitannya adalah bukti bahwa kita punya hidup yang dipenuhi pengharapan dan ada dalam pemeliharaan tangan yang kuat. Amin. Puji Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau bergerak aktif dalam setiap aspek hidup kami. Engkau ikut terlibat Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Kami tahu Tuhan, segala kondisi kami, Engkau ikut campur. Di tengah segala tekanan kami tidak hilang harapan, karena Engkau sumber pengharapan kami. Engkau memelihara kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.